Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini telah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nur Fajri Ramadan atau biasa disapa Ustadz Fajri. Nah, beliau merupakan anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan Asisten Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Kara juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Mudah-mudahan Allah membantu. Oke, baik Ustadz. Nah, pemirsa kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Nah, Ustadz kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya Ustadz Menjawab. Nah, kali ini Ustadz kita mau bahas dengan tema ujian hidup dan ikhtiar. Seperti itu Ustadz. Yeah. Dan kita juga sudah menerima pertanyaan-pertanyaan netizen. Dan aku sendiri udah penasaran sama pertanyaan netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz gimana cara kita bedain kalau masalah hidup itu ujian dari Allah atau justru hukuman atas kesalahan kita nih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah muba'ad. Penting diketahui bahwa kita sadar hidup ini jangan selalu dipandang setiap satuan peristiwanya dengan pandangan yang monolitik, ya, pandangan satu model. Karena bisa saja satu peristiwa dia di satu sisi ujian, di sisi lain hukuman, sekaligus bisa jadi nikmat, tergantung sudut pandang mana. Peristiwanya sama, tapi siapa yang menerimanya bisa berbeda. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari tentang peristiwa ta'un, ya, virus atau penyakit menular yang begitu parah. Kata beliau, innahu kana azaban yab'atsuhullahu ala man yasha wa yaj'aluha rahmatan lil mu'minin. Itu dulu Allah jadikan azab untuk sebagian orang yang Allah kehendaki dan Allah jadikan rahmat untuk orang beriman. So, peristiwanya sama, yaitu apa? Penyakit menular, ta'un tadi kan gitu. Itu yang di Madinah ya Ustadz? Nah, beliau bicara global saja konteksnya, ya. Tapi memang waktu itu lagi di Madinah, betul sekali. Nah, di satu sisi penyakit tersebut adalah apa tadi? Azab. Iya. Di satu sisi juga dia apa? Hukuman. Tadi rahmat, wa jalla rahmatan lil mu'minin. So, peristiwanya sama, tapi ternyata tergantung siapa yang melihat dan siapa yang merasakan. Jadi misalnya banjir di satu tempat, ya, mudah-mudahan Allah SWT jaga negeri kita. Nah, maka itu banjir yang sama mungkin bagi sebagian orang yang memang selama ini jahat, itu apa? Hukuman. Atau teguran minimal kita katakanlah. Di saat yang sama juga dia apa? Mungkin ujian bagi sebagian yang orang soleh ada juga di situ. Ini sudah mekanisme Allah Subhanahu Wa Taala bahwa peristiwa-peristiwa sejenis, peristiwa alam, bencana itu dia menimpa satu area. Ada yang muslim, ada yang bukan, ada yang baik, ada yang jahat, kan begitu ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah, waspadailah satu timpaan ujian dari Allah atau hukuman yang mana tidak hanya menimpa siapa? Orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim juga kena. Bahkan Aisyah pernah mempertanyakan dalam hadis Bukhari Muslim, gimana kalau ada kejadian gitu kan? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ada yang orang nggak bersalah kan gitu ya. Nah, maka kata Nabi SAW, nanti mereka yub'atsuna ala niyatihim, dibangkitkan di akhirat tergantung niatnya. So, nggak akan sama di akhiratnya. Di dunia kelihatan kayak semua kena sama gitu. Ada ustadz, ada penjudi, ada koruptor, ada orang bingung cuma lewat doang gitu. Semua kena. Barangkali Musa, naudzubillah dzalik, ya, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dan matikan kita di atas husnul khotimah. Bisa jadi ada sekelompok orang yang semua meninggal karena satu peristiwa alam. Gitu kan ya. Yang mana nggak usah dibenturkan. Allah ketika menakdirkan peristiwa alam seperti itu,
atau hal-hal sejenis yang bisa dikaji secara saintifik prosesnya bagaimana, kan gitu ya, kayak gempa. Gimana sih? Oh, karena gesekan atau persentuhan lempeng tektonik misalnya. Itu nggak bertentangan kok dengan bahwasanya gempa itu takdir Allah. Nggak bertentangan. Ya nggak? Karena Allah menakdirkan ya dengan cara sebab seperti itu. Banjir, Allah takdirkan dengan sebab misalnya ada tanah gundul dan sejenisnya akibat perbuatan manusia. Allah makanya sebut dhaharul fasadu di surat Ar-Rum ya. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Telah nampak kerusakan di muka bumi dan di darat, di laut akibat ulah apa kata? Manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Agar dengan itu Allah membuat mereka merasakan. Jadi Allah yang menakdirkan itu. Efek samping dari perbuatan dosa manusia. Perbuatan dosa manusia bukan Allah yang maksa. Gitu. Nah, jadi kembali bagaimana cara kita mengidentifikasi? Lihat ayat-ayat tadi. Berarti kita melihat diri kita dulu. Selama ini kita udah berusaha berbuat baik belum? Kalau udah, maka hal tidak menyenangkan itu adalah apa? Ujian. Gitu. Kita husnudzon, ya Allah, mudah-mudahan ini bukan hukuman dari Engkau ya Allah, tapi ujian. Tapi kalau kita selama ini, mohon maaf, orang yang banyak dosa meninggalkan kewajiban, tidak menutup aurat, misalnya dia joget-joget di TikTok, contoh buka auratnya, tidak pakai jilbab ya. Kemudian atau dia selingkuh, kemudian dia melecehkan seksual ke teman kuliahnya atau ke dosennya misalnya. Well, setelah itu dia ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia hendaknya ya, dia sadar diri, wah ini teguran dari Allah. Minimal dia nggak perlu nganggap hukuman, boleh-boleh aja, bagus. Cuma dia minimal dia nganggap teguran dari Allah agar saya bertobat. Jadi tinggal cek kita masing-masing. Apa yang kita lakukan sebelumnya? Kalau kita sebelumnya berusaha baik, setidaknya berusaha ya, gitu. Maka itu berarti apa? Ujian. Tapi kalau kita selama sebelumnya itu buruk, berarti itu harus dijadikan introspeksi, jangan-jangan itu apa? Hukuman atau minimal teguran. Oke, baik. Terus Ustadz, gimana sih cara kita tetap berpikir positif ke Allah saat hidup ini nggak adil gitu, Ustadz? Hidup ini nggak adil ya. Kayak banyak banget cobaannya. Sedangkan temennya happy-happy aja, kayak nggak adil gitu loh, Ustadz. Kan gini, adil itu nggak harus sama, iya nggak sih? Iya. Artinya nggak bisa ditarik kesimpulan tidak adil. Siapa yang juga tidak adil? Satu, siapa subjeknya yang tidak adil? Alam. Oh, hidup kita nggak ditentukan alam kok. Hidup kita ditentukan yang menakdirkan segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan sadar kita Allah tidak memaksa. Allah menakdirkan sesuai pilihan sadar kita. Oke? Jadi kita kalau bilang tidak adil, siapa yang tidak adil? Alam. Alam nggak punya kuasa apa-apa. Allah yang menakdirkan melalui sebab-sebab yang di alam. Kan gitu. Jadi kalau dia alhamdulillahnya nggak berani ya bilang Allah nggak adil ya. Karena ada juga orang yang bilang berani, bilang Allah nggak adil. Nah, ini problem lagi. Kita uji kebenaran dia klaim Allah tidak adil. Dari mana? Adil itu kan menempatkan segala sesuatu sesuai apa? Sesuai porsinya, sesuai tempat. Sekarang pertanyaannya, apa jaminan Anda, bukti dari Anda bahwa Anda berhak mendapatkan hidup enak seperti dia? Ada nggak? Ada nggak? Wah, Allah sudah janjikan nih saya hidup enak nih. Ya, sebelum saya lahir nih, buktinya nih, misalnya gitu ya. Ternyata kok saya malah tidak diberikan hidup enak. Justru yang diberikan hidup enak itu tuh yang sebenarnya dia jatahnya cuma kita nggak punya bukti itu. Ya nggak? Berarti cuma kita mengarang-arang aja, membayangkan bahwa adil itu harus apa? Sama. Walau nggak begitu. Tapi tenang aja, apa yang tidak sama tadi dari keadilan justru itu yang menggerakkan kehidupan. Andai semua orang, uangnya sama-sama tidak terbatas. Bayangkan, jalan nggak kehidupan kira-kira? Semua orang hidupnya, uangnya tidak terbatas. Jalan nggak kehidupan? Enggak. Dia bisa kaya raya, uangnya nggak ada nomor serinya gitu. Saya hari ini malas masak, saya mau beli aja deh, online. Saya mau beli makan terenak. Dibuka aplikasi, ternyata abu-abu semua. Kenapa abu-abu semua? Kok abu-abu semua? Tutup semua nih. Kenapa tutup semua? Hidupnya duit banyak padahal tuh. Semua orang sedunia punya duit yang nggak terbatas. Kok abu-abu semua? Pada tutup rumah makan, kenapa kira-kira? Karena kaya. Udah pada kaya. Enggak? Saya mau nonton TV Kok nggak nyala? Nggak nyala. TV karena ini udah kaya, jadi nggak pada... Telepon TV-mu. TV-mu insya Allah terus berudara ya, walaupun udah banyak duit ya, karena tujuannya dakwah gitu. TV-mu doang yang nyala. TV-TV lain mungkin, wallahualam ya, kita nggak tahu ya. Tapi khususnya mudah-mudahan semua TV di Indonesia ya, tujuannya bukan cuma apa? Jadi sehingga meskipun udah kaya raya tetap mengudara. Cuma kita bayangkan satu situasi yang orang benar-benar hanya memikirkan apa? Dunia belaka gitu ya. Nggak jalan.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Pemirsa, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, kita masih bahas tentang tema yang sama dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Dia menanyakan, kalau ujian hidup datang terus-menerus tanpa jeda, apakah itu tanda kita nggak kuat atau justru tanda kita lagi diuji lebih besar Ustadz? Baik. Nah, jadi ada hadis terkenal ya, riwayat Imam At-Tirmidzi, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah jika mencintai seseorang atau suatu kelompok orang maka Allah uji. Tapi ingat, uji itu nggak harus dengan hal yang nggak enak ya. Bisa dengan hal-hal yang sekilas enak gitu, seperti dikasih harta, ketenaran, keluarga yang mungkin bagi dia idaman, itu bagian dari ujian, ya nggak? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam aja di surat An-Naml, ketika tercapai singgasananya Ratu Balqis itu apa? Sampai di istana beliau kan? Iya. Maka kata beliau, "Hadza rahmatum min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah diantara karunia Tuhanku. Liyabluwani a'akfuru am ashkur. Ashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur, apakah aku ingkar? Ini tetap nikmat dari Allah aja. Perspektif muslim itu mengandung apa? Ujian. Jadi kalau, mohon maaf, kita menganggap ujian terus-menerus nih, itu selalu yang jelek, belum tentu juga. Apalagi dibilang non-stop. Ya, bisa jadi. Saya lebih suka kalau gini, benar-benar bertemu orang langsung ya. Kita tunjukkan dulu simpati kita. Karena memang kita harus begitu. Sebelum mengajarkan konteksnya, simpati dulu. Nabi SAW juga dalam hadits Abu Daud seperti itu ya. Ketika ada yang jadi korban dari satu kejahatan, padahal dia juga melakukan kekeliruan juga, keteledoran. Tapi dia korban pada akhirnya, dia yang paling dirugikan. Maka Nabi menunjukkan simpati dulu. Di sini juga sama. Jika memang benar yang ditanyakan, maka ya yang bersangkutan kita support, mudah-mudahan kuat. Ya. Malah itu sebenarnya ujian bukan dia saja yang diuji waktu itu, tapi juga siapa? Tapi juga kita, ya nggak? Kawan-kawannya, orang sekitar, siapapun yang ada waktu itu. Peduli nggak? Jangan-jangan ada tetangga kita misalnya kena ujian terus-terusan tuh. Ya utang lah apa segala gitu ya. Kita nggak tahu, nggak peduli. Justru kita bisa berdosa. Karena kita apa? Abai terhadap urusan kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli urusan saudara sama Islam, dia tidak termasuk golongan mereka. Maksudnya dia bukan muslim yang baik. Gitu. Nah, sekilas malahan berarti ujian orang lain itu lebih berat daripada dia. Sekilas ya. Gitu. Karena dalam hitung-hitungan dia cukup diam saja dan seterusnya, bahkan andai misalnya sampai titik paling parah sekalipun tidak berdosa. Diuji begitu berdosa nggak? Nggak dong. Nah, tapi yang sekitar kalau diam tidak ngapa-ngapain berdosa nggak? Berdosa. Jadi lebih rugi yang sekitarnya ketika tidak menyikapi ujian saudaranya. Mereka juga semua diuji. Paham nih, misal Palestina. Saudara kita di Palestina, Allah bantu ya. Andai mereka terus begitu saja, mereka nggak dosa ya, mereka mungkin terbunuh dan seterusnya. Tapi kita yang di sekelilingnya, kita masyarakat muslim dunia, kalau kita diam aja, kita yang dosa, berdosa. justru dosa. Artinya jangan kita pernah menganggap bahwa ujian yang dialami seseorang itu ujian buat dia saja. Itu ujian buat semua. Kita tuh sebuah masyarakat yang satu, kolektif, ya kan gitu ya. Maka kalau ketika bicara ujian, itu bicara pakai kalian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, surat Al-Anbiya. Kan gitu ya? Iya. Untuk menguji kalian. Nah, jadi kalau misalkan tetangga kita dapat ujian, betul, itu juga termasuk ujian dari kita. Ujian untuk kita. Ujian untuk kita. Iya, ujian untuk siapapun. Bahkan yang nggak tahu juga ujian buat dia. Dia peduli nggak? Jangan-jangan dia bodo amat, saya nggak mau urusin orang lain. Kan ada orang, itu urusan dia, urusan kita. Ya, urusan kita juga pada akhirnya. Karena kita mesti membantu orang yang kesusahan. Kan gitu. Dan kita mesti merasa iba. Ya, jadi hati-hati. Dan nomor satu yang tadi saya sampaikan, meskipun secara konsep seperti tadi, tapi nomor satu harus ditunjukkan apa? Bantuan dulu.
Iya. Jadi ada orang kena bencana, jangan diceramahin, jangan, oh ini bisa ujian, bisa teguran loh, gitu. Ini Enggak, gara-gara dosa kamu jadinya kamu dapat ujian. Enggak. Itu bisa benar, tapi tidak pada tempatnya. Likul lima qamin maqal, mahfudz terkenal. Setiap ucapan ada apa? Likul lima qalin maqal, ada tempatnya. Likul lima qam maqal. Jadi jangan kita salah menempatkan. Kebenaran dia benar, tapi ketika disampaikan bukan pada momennya, dia jadi sesuatu yang tidak ideal lagi, ya nggak sih? Iya. Gitu. Nah itulah, pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melihat yang begitu, kita bisa bersikap dengan baik ya. Memang itu. Dan apa yang kita jelaskan di sini, saya jawab di sini sekali lagi, ini konteksnya lebih kepada edukasi. Kalau benar-benar menghadapi langsung, ya ketemu langsung, maka kita tentu saja tadi yang sudah saya sampaikan harus lebih dahulukan, bukan penjelasan. Bahkan mungkin kita nggak usah jelasin hari itu. Udah ibadah dulu, bantu dulu, nanti jelasinnya ada momennya. Bisa dimengerti ya? Saya khawatir di momen-momen seperti ini, ya, Ustadznya cuma jawab gitu-gitu aja gitu kan. Ya terus apa? Apa tugas saya? Ustadznya nggak pernah ngerasain susah. Anggap andaikan saya pernah merasakan sangat susah. Apa yang saya sampaikan akan sama, ya nggak sih? Iya. Memang nasihatnya kan beda. Ya nggak? Saya ada orang miskin banget, terus ada orang miskin. Miskin mengeluh. Si miskin banget, nasihatnya apa ke si miskin? Sabar juga kan? Sabar. Jadi mau si kaya nasihatnya sabar, si miskin banget terhadap si miskin aja nasihatnya apa? Sabar. Sabar juga, nggak beda. Jadi kita jangan terjebak ad hominem. Ketika dinasihatin, kamu belum ngerasain aja. Dan itu pernah ada sahabat perempuan begitu. Ketika Nabi nasihatin, maka dia bilang, inna kalam tusab bimusibati. Hadis surat Muslim, engkau belum pernah kena musibahku. Perempuan tersebut, sahabat perempuan, nggak tahu itu Nabi. Ya. Jadi dia nggak, malah kalau dia pikir-pikir, dia musibah, dia belum tentu lebih ringan daripada musibah Nabi kan. Gitu. Atau maaf, belum tentu lebih berat daripada musibah Nabi. Tapi Nabi kemudian biarin aja. Nah itu pelajaran berharga juga, bahwa kalau ada orang yang mengatakan pada kamu nih belum pernah ngerasain aja sampai saya rasakan, itu diem aja. Jadi misalkan kalau temen curhat, jangan itu mah masalahnya karena biasa aja kali gue pernah, jangan dengerin aja. Jadi hati-hati, ada ilmu, kemudian ada hal-hal lain ya, dan kita bisa mengambil faedah dari beragam cabang keilmuan, ilmu fisik, psikologi misalnya, ilmu komunikasi, sama mungkin ke arah kan seorang aktivis di bidang hukum juga sama, ketika menghadapi klien nantinya kena musibah, kena perkara gitu ya. Jangan malah diceramahin. Nah, walaupun ceramahnya benar, tapi momennya tidak pas. Gitu. Allah misal. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, kalau misalkan kita doa nih ya, tapi nggak pernah dikabulkan, apakah itu ujian atau tanda yang lain? Oke, jadi doa dikabulkan itu bentuknya tidak hanya dengan sesuai permintaan kita. Dalam hadits surat Muslim itu disebutkan bahwa bisa dikabulkan dengan salah satu dari tiga. Muslimin yada'u bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa atahu ihda thalath. Salah satu, yang pertama adalah dikabulin persis. Yang kedua, an yasrifa anhu minasu'i mislah. Dipalingkan dari keburukan yang selevel. Jadi dia minta doa, ya Allah berikan 100 juta, nggak dikasih duit 100 juta, tapi diselamatkan dari kecelakaan yang andai dia kena itu, maka biaya berobatnya 100 juta. Gitu ya. Jadi dikabulin ketika selamat itu. Ketiga adalah dia diberikan itu di akhirat. Jangan ngeremehin juga yang di akhirat ini, karena bisa jadi kita sangat butuh, lebih butuh di akhirat daripada di dunia kan. Sering bayangin aja posisi kita amal soleh dan amal buruknya udah setara, atau amal buruknya lebih banyak gitu ya daripada amal baik. Aduh, mungkin akan mikir, andai dulu ada doa yang nggak dikabulin di dunia persis yang saya minta, tapi itu untuk di akhirat, untuk Newport set, dia mungkin akan berpikir gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa TVMU, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih, tentang hukuman, ujian, seperti itu. Dan Ustadz, kita juga masih ada pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Dia menanyakan, kalau kita udah berusaha jadi baik, tapi tetap aja kena masalah, itu kenapa ya Ustadz? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ya sebenarnya di surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3, apakah manusia menyangka
bahwa mereka cukup mengatakan aku beriman ya. Dia cukup beriman terus nggak akan diuji. Sungguh orang-orang sebelumnya juga baik, beriman, berjuang, berjihad dengan harta, jiwa, waktu mereka, tapi tetap diuji sama Allah. Karena pada akhirnya konsep ujian itu tidak melulu sifatnya kalau baik udah nggak diuji. Enggak, justru makin baik, makin apa? Banyak ujian. Kayak bayangkan analoginya adalah seperti kita makin naik kelas, makin pintar tuh kan, udah belajar bener, diuji lagi. Gitu ya nggak sih? Iya. Gitu. Udah selesai SMA, udah ujian, udah masuk kampus, ada ujian lagi. Tapi kita senang-senang aja menjalani ujian, karena kita tahu bahwa ujian bukan untuk sekadar ujian, tapi ujian untuk naik kelas. Itu kita harus sadar. Bahkan banyak orang yang kemudian kuliah lagi. Itu kan artinya dia masuk ke dalam area ujian, betul nggak? Betul nggak? Kalau kuliah lagi ujian dong berarti. Tapi sebenarnya juga dunia ini semua nggak lepas dari ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di surat Al-Mulk. Allah mencipta kehidupan, kematian, tujuan untuk menguji kita. Siapa yang lebih baik amalnya? Tapi alhamdulillahnya hidup ini nggak murni ujian aja yang udah kita sebutkan di awal episode kali ini ya. Bahwa jangan melihat segala sesuatu itu satu model. Hidup dunia ada ujian, enggak. Hidup ini juga nikmat. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, terus khalaqal insan. Jadi ke arah lihat Allah menyebutkan nikmat-nikmat nih, fabi ayyi ala irubikuma tukadziban di surat Ar-Rahman tersebut. Di antara nikmat yang paling awal Allah sebut adalah nikmat khalaqal insan. Manusia diciptakan. Jadi kita dicipta itu sudah apa? Kenikmatan. Nikmat besar kita dicipta, diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang memang dia ujian, tapi itu nikmat. Karena kenapa? Peluang gagal di dunia ini, gagal dalam ujian, itu jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil daripada peluang berhasilnya. Jadi peluang berhasil itu besar sekali di dunia ini. Karena Allah mengirimkan banyak sekali bimbingan kepada kita, ya nggak sih? Betul. Mengirimkan nabi dan rasul berkali-kali lintas generasi. Bahkan nabi terakhir aja terus para pendakwah, mubalik, ustadz, kiai, habib, semua turut menyampaikan, medsos penuh dengan ajakan-ajakan dakwah, ya nggak sih? Terus kita melihat juga mereka argumentatif, penuh dengan data, dalil. Dan kita sadar kok, rata-rata orang yang berbuat dosa, tahu kok dia itu salah. Misalnya ada orang yang, mohon maaf ya, korupsi terus, dia tahu, ini salah, yang saya lakukan salah. Berarti, Allah udah memberikan kesadaran. Kan dia sedang diuji dengan jabatan, harta yang banyak gitu ya. Terus ada tawaran korupsi, tawaran suap. Dia tahu itu salah. Nah, kenapa kok dia malah sia-siakan? Padahal informasi udah ibaratnya lagi ujian udah dikasih tahu. Jawab B ya, B. Malas ah. Mana dikasih tahu kira-kira. Artinya ujian kehidupan dunia ini bukan ujian yang saya nggak meremehkan. Tapi artinya jangan kita bayangkan bahwa peluang gagal itu terlalu besar. Sehingga bertanya, kenapa Allah memberi saya kesempatan hidup? Kalau gitu. Enggak, tenang aja. Allah ngasih hadiah hidup ini dari awal apa? Nikmat. Ternyata ada ujiannya yang kemungkinan gagalnya lebih kecil. Ngerti ya? Mudah-mudahan ketika Ara dan juga para sobatmu sekalian. Jadi, harus begitu kita. Nah, kalau kita udah berbuat baik, terus diuji, kita sadar, selama masih di dunia ini, gak lepas dari ujian. Nabi Muhammad SAW kurang baik apa beliau? Tetap diuji, bahkan jadi ujiannya lebih dahsyat daripada ujian banyak dari kita. Dan lain-lain orang-orang soleh. Terlebih hadis tadi ya, asyadun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling dahsyat ujiannya siapa? Para nabi, kemudian setelahnya. Tapi ingat, ujian nggak hanya nggak enak. Bahkan ujian yang manis itu seringkali lebih berbahaya daripada ujian yang pahit. Jadi tanpa kita sadari. Kita sedang diuji, misalnya kita dipuji. Itu ujian yang bisa jadi lebih parah susahnya daripada kalau kita dihina. Kita dikritik, kita oke, sakit, tapi kemudian kita ambil pelajaran, bisa memperbaiki diri. Kalau ujiannya berubah pujian, kita bisa mabuk, kepayang, pujian, gila pujian, berubah kita dari kesungguhan yang sebelumnya, nggak? Oke. Dan seterusnya. Oke, terus Ustadz, gimana sih cara tips nih biar kita kuat menghadapi ujian? Oke, sebetulnya saya, Kak Ara, dan siapapun semua kita sedang menjalani, bahkan kita berbicara di sini juga, ini sedang diuji. Apakah terus ikhlas, apa enggak? Apakah menundukkan pandangan atau tidak? Terlalu banyak ujian. Tapi kita jalani itu dengan tangguh, karena kita tahu manis akhirnya, ujungnya adalah manis. Ya, sama seperti halnya ujian di sekolah, di kampus. Kita jalani, jangan malas ujian. Ya udah, justru malah makin parah tuh kabur dari ujian. Ini gitu ya. Ini kalau dia menghadapi ujian,
dengan bimbingan Allah. Nah, juga penting nih. Kayak ujian kampus biar bener gimana? Sesuai dengan ilmu yang dipelajari dong, ya nggak Iya. sih? Nah, sama juga. Di sini sesuai dengan apa yang Allah bimbing. Jadi kita dekat dengan Quran, dekat dengan sunnah gitu ya. Hadir pengajian, majelis ilmu. Kita nonton TV atau nonton YouTube atau konten-konten medsos, kita cari yang menguatkan keimanan kita. Itu nggak harus banyak-banyak, tapi setidaknya rutin, berkala, sehingga menguatkan kita. Dan jangan lupa, tidak mengapa ketika ada ujian itu kita mengeluh kepada orang yang tepat. Nggak apa-apa, Kara. Jadi jangan, kamu mau ngeluh, sabar nih ujian, nggak boleh ngeluh. Nggak. Selama ke orang yang tepat, boleh. Tapi yang jadi problem, seringkali kita sembarangan ya. Justru malah ke orang luas gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengajarkan kalau mimpi yang buruk aja Nggak boleh diceritain. Betul. Kalau mimpi baik Diceritain. hanya diceritain kepada Orang terdekat. orang yang seneng. Oh, Tuh ya nggak? Seneng dengar cerita kita. iya. Kalau kita ceritain mimpi tersebut ke orang netizen luas, yang campur di situ ada orang yang akan senang, ada orang yang akan malah makin sirik, gitu kan? Iya. Kita malah nggak boleh, kita melanggar sunnah Nabi. Nah, berarti di sini boleh nggak sih kita pilih-pilih orang tempat cerita boleh? Gitu. Nabi Yakub meskipun mengatakan di surat Nabi Yusuf alaihissalam ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Tapi beliau juga cerita kok ke anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min ruhillah. Wahai anak-anakku, pergilah cari Yusuf. Ternyata minta tolong, ya nggak? Iya. Beliau bilang, aku mengadu banyak kepada Allah. Tapi minta tolong. Beliau nggak katakan, aku mengadu kepada Allah, dah. Ayah mau dibantu, nggak mau. Kamu bantu. Nggak bertentangan. Jadi, ada minta tolong. Bisa ada ke psikolog, ke orang tua. Tapi ada juga dia, mengadu pada Allah. Dia pilih mana kira-kira. Yang dia di situ memang hanya Allah yang mampu bantu. Dia adukan kepada Allah. Ya. Nah Allah, dan kita sadar dunia ini adalah transisi ke satu kehidupan yang lebih nyata. Maka kita selalu kuatkan diri kita. Nggak beda. Orang yang ngerti ada akhirat, nggak ada akhirat. Masalahnya sama, ya nggak sih? Tapi siapa yang sadar ada akhirat dan sadar bahwa sabar dia punya meaning, itu dia akan lebih tangguh dan dia lebih menikmati dalam tanda kutip ya proses menjalani tersebut dibandingkan yang dia nggak percaya akhirat. Dan dua-duanya sama-sama nggak enak ketika menghadapi ujian kan. Allah bisa. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Boleh Ustadz kasih pesan kepada pemirsa TV-mu tentang tema kita kali ini, Ustadz? Sobatmu yang berbahagia, semua kita sedang diuji, maka mari kita saling menguatkan. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, dan sebelum itu juga beramal soleh dengan cara saling menolong satu sama lain. Fastabiqul khairat. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen, dan terima kasih juga kepada pemirsa TV-mu telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku Anelis Larasati Gufron, bersama Ustadz dan seluruh kerabat yang bertugas. Undur diri, syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.